saya ingin membantu mereka. Walaupun mungkin mereka sudah nyaman ya dengan cara seperti itu, tapi sebagai manusia yang punya tanggung jawab sosial ya, kita harus berpikir bahwa kita harus mengajak mereka untuk hidup lebih baik. Jangan seperti itu terus-menerus. Paling tidak di saat dia memakan ada uang, sekali belanja mungkin ada 5.000 untuk beli apa, bukan dari meminta-minta. Seperti itu. Nah, saya ingin suatu saat di Maros, Makassar dan di mana-mana tidak ada lagi ibu-ibu yang datang gendong anaknya, bayinya, minta-minta seperti itu. Nah, kalau ini bisa terwujud, oh ya Allah, subhanallah, itu sangat luar biasa. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Ibu Ihwana As'ad, seorang dosen di Fakultas Ilmu Komputer UMI dan juga ketua pengurus Banur Foundation. Saya pengen membahas tentang Banur Foundation dong. Iya. Tapi sebelumnya apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan bagi saya bisa bersama media komunikah di tempat ini, berbagi cerita ya. Iya. Berbagi inspirasi, berbagi cerita. Berbagi inspirasi, baik. Alhamdulillah saya hari ini alhamdulillah baik ya. Apa ya yang ingin diketahui dari banyak hal ya, termasuk Banur Foundation itu yang saya tahu adalah itu bukan berasal dari Sulawesi Selatan ya kan? Ya, sebenarnya kalau berbicara masalah Banur Foundation, sebenarnya ini adalah sebuah singkatan Bahtera Nusantara Raya. Jadi lembaga ini atau yayasan ini tuh awal mula terbentuk di Lampung, Sumatera Selatan, di mana pada saat itu 2016 kita ingin mencoba memulai. Kenapa menggunakan kata Bahtera? Bahtera itu kan sebuah perahu ya, perahu yang belayar. Nah, kita ingin menyisir dari Sumatera sampai ke seluruh Indonesia. Harapannya dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Harapannya seperti itu. Jadi kenapa menggunakan Nusantara dengan Raya? Karena kita ingin besar. Seperti itu. Nah, tapi kadarullah setelah ada sedikit ini karena kebetulan pendiri saat itu kebetulan kakak saya. Beliau adalah pegawai BUMN dan yang harus siap pindah kemana saja. Akhirnya kami mencoba, baik kami tetap di sini. Cuma saya berpikir kalau misalnya pendiri tadi ya sudah ini, artinya kata orang tua sih karena memang ini lembaga di antara kita sendiri ya. Walaupun kita tahu bahwa yang namanya yayasan itu adalah milik publik ya, milik masyarakat gitu ya. Nah, setelah kami berkiprah di sana selama kurang lebih 2 tahun dan alhamdulillah 2 tahun itu waktu yang sangat singkat menurut saya, dan itu kami sudah lakukan kerjasama banyak hal. Di sana berarti Bandar Lampung? Bandar Lampung. Itu selama 2 tahun di sana? Iya, gitu ya? Kurang lebih 2 tahun. Dari tahun berapa? Dari tahun mulai berdiri itu 2016 sampai tahun 2018. Sampai 2018. Cuma saat itu saya masih di Malaysia. Kebetulan saya lagi studi di sana. Jadi di saat-saat masa penyelesaian itu saya bolak-balik ke Lampung, Malaysia untuk bagaimana lembaga ini bisa mulai merintis karena baru mulai ya. Selama itu yang kami lakukan sebenarnya sudah banyak. Antara lain kita menghimpun anak-anak yang kurang mampu, anak yatim yang mereka ada keinginan kuat untuk sekolah. Tetapi mungkin dari segi pembiayaan, dari segi finansial mereka tidak mampunya. Sehingga tujuan kita karena kita punya ikon itu berbagi manfaat dan kebaikan. Nah, kita ingin anak-anak ini di sekitar kita rangkul. Kita ambil sebagai anak asuh. Tapi konsepnya kita tidak diinapkan anak-anak itu. Tetap kita titipkan kepada orang tua, kepada wali mereka. Dan itu memang harapan dari pemerintah, utamanya dinas sosial, bahwa anak asuh itu sebaiknya berada di lingkungan keluarganya. Ya, jadi sehingga kami dari lembaga ini menganggap bahwa ini sebuah hal yang harus kita
laksanakan sehingga anak-anak tetap pada walinya, entah diasuh oleh neneknya, oleh bibinya, oleh pamannya, tetapi tanggung jawab pembiayaan itu kita coba untuk bantu mereka. Berarti bisa dikatakan bahwa Banner Foundation ini hampir sama dengan panti asuhan gitu ya. Cuman bedanya adalah mengasuh anak-anak yang kurang mampu, tapi tetap di lingkungan keluarga mereka masing-masing. Iya. Karena hubungan antara anak dengan siapa yang mengasuhnya itu yang kita ingin tetap ada seperti Ibu itu. asuhan seperti apa dong? Artinya begini, panti asuhan itu baik, ya baik, dan itu banyak panti asuhan yang berhasil membimbing anak-anak sampai ke berhasil. Nah, dari ini amanah pemerintah ya. Iya. Bagaimana anak-anak ini tetap berada di lingkungan keluarganya yang penuh dengan ada hubungan kasih gitu ya. Jadi tetap mereka yang mengasuh, tapi kita coba membantu dari sisi finansialnya saja. Dari finansialnya. Iya. Misalnya anak itu dari keluarganya kurang mampu menyekolahkan, ya kan, kemudian memberikan pendidikan tambahan di luar daripada sekolah gitu ya. Nah, sehingga saat itu kebetulan kita dikasih kesempatan oleh pemerintah, utama dinas sosial itu memberikan beberapa bantuan langsung kepada anak-anak ini. Nah, jadi kami melalui dinas sosial tadi ini memberikan bantuan itu, kami bukakan rekening masing-masing anak. Jadi selama ini bantuan masuk ke lembaga. Kalau kami tidak. Langsung ke anaknya langsung masing-masing. Langsung ke anak. Itu. Jadi anak ini kita buatkan rekening di bank. Iya. Jadi berdasarkan itu ada misalnya anaknya masih kecil, usia-usia anak SD, dia sign di ini ya. Nah, tapi diwakili oleh walinya, apakah dia kakaknya. Jadi datang, kami mendampingi datang. Itu kenapa kami lakukan itu? Ada sebuah kebanggaan bahwa saya punya buku rekening. Sehingga mereka akan semangat untuk sekolah. Nah, itu ada nilai plus bagi mereka. Tapi buku rekeningnya kami ambil, simpan supaya ada kontrol. Oke. Gitu. Tadi saya pengen tanya sebenarnya, ini bukannya jadi sebuah buat bahan buat mereka gitu loh. Jadi sebuah bahan buat mereka untuk bisa semena-mena menggunakan uang gitu kan, tapi ternyata memang buku rekeningnya disimpan gitu. Iya. Di foundation itu sendiri. Nah, ini fokus ke anak-anak yang kurang mampu saja kah? Kalau misalnya ada anak nih, ya kan, yang pengen belajar di Banner Foundation ataupun pengen ikut mengenyam pendidikan yang ada di sana, tapi orang tuanya mampu untuk membayar. Iya. Ada juga? Ada yang anak-anak kemarin mengaji ya, yang tahfiz itu ada. Jadi kita lihat ada isi formulir ya di awal bahwa mereka berapa, mungkin sama dengan sekolah-sekolah ya. Iya, ada biaya-biaya administrasi segala macam. Seperti itu. Di Bandar Lampung 2 tahun ini. Iya. Sudah berapa tahfiz? Anak-anak itu kemarin setelah kami pindah ke sini ya, tetap kepada gurunya kami titip, silahkan dilanjutkan, kita punya perjuangan, ya. Tapi otomatis ya sudah kita tidak kontrol lagi. Pindah ke sini berarti Banner Foundation di sana sudah nggak ada. Kami sengaja kami tutup karena kami tidak ingin ada yang minta, kami tidak ingin nanti terjadi hal-hal di luar dari apa yang misi visi dari Banner ini, kami tidak ingin terjadi seperti itu. Oke. Berarti Banner Foundation adalah salah satu unsur yang penting juga di masyarakat gitu ya kan, membantu pemerintahan. Dalam hal ini berarti Kabupaten Maros, karena lokasinya di Kabupaten Maros. Nah, sekarang pindah di Kabupaten Maros. Ada plan untuk di Makassar juga? Rencana di Makassar. Setelah saya masuk di UMI, otomatis sekarang saya pindah domisili di Makassar. Artinya mungkin saya punya jiwa itu sudah memang untuk pengabdian masyarakat itu ya. Jadi saya berpikir dimanapun saya berada, saya akan tetap melaksanakan itu. Ibu berarti pada saat datang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berpindah dari Bandar Lampung pada saat itu. Iya. Ini Banner Foundation-nya berarti Ibu keliling mendata, minta bantuan data dari dinas sosial terkait atau dinas-dinas yang lain terkait, atau justru anak-anak ini yang datang ke Ibu? Sampai saat ini kemarin kita sudah buka rumah tahfiz di lingkungan kita aja dari ini. Cuman setelah pindah ke sini memang belum maksimal apa yang kami buat untuk Banur ini, karena pertama
harus ada yang namanya perubahan anggaran dasar. Oke. Iya, itu memerlukan waktu yang lama juga di notaris. Kemudian setelah itu siap semua, itu harus ada namanya izin operasional dari masing-masing dinas. Yes. Nah, di situ saya udah mulai sedikit terkendala ya. Di samping karena sebuah amanah juga bagi saya, karena saya seorang pengajar, ternyata membagi waktu itu sangat luar biasa cara pengaturan manajemennya ya. Iya. Sehingga karena saya baru di UMI masuk. Sejak kapan? Di Januari 2020. Iya. Januari 2020 masuk, 2 bulan pandemi. Iya, betul. Iya. Jadi betul-betul waktu harus saya fokus dulu untuk di kampus. Iya, seperti itu. Jadi Bandung Foundation-nya bisa dikatakan bahwa ini masih sementara proses juga masih sementara proses. Iya. Ya. Dan baik, saya pengen tanya sedikit masalah kenapa sih Ibu pengen bentuk Bandung Foundation di awal tuh, apa yang mendasari sehingga Ibu pengen saya pengen nih bikin sebuah yayasan yang bisa mengajak anak-anak yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Kalau itu saya kira mungkin kita semua sama ya, bahwa ada orang-orang yang tidak bisa menikmati fasilitas seperti yang kita dapatkan yang orang yang mampu. Ibu termasuk yang anak mampu atau kurang mampu juga pada saat masa kecil dulu? Saya selalu mengatakan insya Allah mampu. Tapi ada satu impian saya sebenarnya, dan ini baru saya buka. Dan saya dulu masa kecil, saya pengen sekali sekolah di pesantren. Pengen sekali sekolah di pesantren. Logika berarti belum pernah sekalipun? Belum. Tidak pernah merasakan mondok? Tidak pernah. Nanti setelah 2019 saya mondok 20 hari di Jogja. 20 hari? Iya, merasakan bagaimana menghafal di sana. Nah, impian saya itu saya ingin wujudkan karena saat itu saya melihat bahwa kemampuan orang tua saya saat itu tidak mampu menyekolahkan saya di pesantren. Secara finansial gitu. Secara finansial, karena kami ada 5 bersaudara, semua sekolah, dan kemampuan orang tua saat itu guru yang otomatis tidak mampu mengcover untuk masuk di pesantren. Jadi ada impian saya terpendam saat itu. Ya Allah, saya ingin sekolah di pesantren, saya ingin bisa bahasa Inggris, kan dulu itu impiannya orang, pengen bisa bahasa Arab gitu. Pingin bisa banyak memperbaiki bacaan Al-Quran, tapi impian itu tidak pernah saya ungkapkan sampai saya tidak pernah diungkapkan ke orang tua. Karena takut membuat mereka terbebani, gitu ya? Iya. Sehingga setelah saya tamat SD itu saya masuk ke Sanawiyah. Bukan ke SMP. Iya, tingkat SMP tapi masuknya di Sanawiyah. Lebih fokus kepada agama Islam. Gitu ya? Nah, jadi sejak itu saya berpikir suatu saat saya ingin sekali ada pesantren. Nah, seperti itu. Sehingga terkait tadi pertanyaannya ya. Jadi bukan berarti orang tua saya tidak mampu untuk kami sekolah semua, tapi saya melihat bahwa ada sisi-sisi mungkin anak ini juga punya impian untuk sekolah, tapi mereka tidak punya kemampuan. Nah, tapi saya ingin mereka ini masuk ke agama. Seperti itu. Sehingga kita ingin membangun rumah tahfiz, di mana rumah tahfiz ini selain bisa mereka menghafal, bisa juga mengenyam pendidikan formal, seperti itu. Jadi anak-anak ini pun sudah merasakan pelajaran-pelajaran yang sebenarnya mungkin ini lebih positif dibanding mereka harus terjun ke jalan gitu ya. Anak yang masih belia, anak yang masih masih usia yang sangat bisa dikatakan bahwa kanak-kanak gitu ya. Masih dunia anak-anak yang harusnya dipenuhi dengan kegiatan bermain positif dan juga belajar. Tapi sekarang banyak anak-anak yang justru ke jalan. Ya, kita tidak usah pungkiri ya. Kita ke jalan pada saat di Kota Makassar ataupun Maros dan beberapa kota di Sulawesi Selatan gitu kan. Kita berbicara masalah kota yang ada di Makassar. Ya kan, bahkan juga di Maros, karena kan letak dari bandara kan Maros. Itu sementara kalau kita jalan di daerah Bandara Sultan Hasanuddin sudah menemukan banyak sekali anak jalanan yang modus jual tisu, kemudian ada yang ngamen gitu kan. Sebenarnya kasihan juga sama mereka,
Tapi dari dinas sosial pun sudah menghimbau kepada kita semua sebagai masyarakat untuk tidak memberikan sepeser pun kepada mereka. Bukan berarti kita tidak iba ya, bukan berarti kita tidak kasihan. Cuman cara iba kita harusnya dengan cara seperti yang ini yang saya dapat dari dinas sosial Kota Makassar gitu ya. Jadi kita tidak memberikan uang langsung kepada anak-anak itu, tapi kita menitipkan uang tersebut kepada wadah ataupun komunitas-komunitas yang memang penyaluran untuk membantu anak jalanan tersebut gitu. Itu lebih positif dibanding harus langsung ke mereka. Karena dalam agama Islam juga pun kan diajarkan Bu ya, kalau saya tidak salah gitu ya, ada istilah lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah gitu kan. Itu berarti mengajarkan kita untuk lebih baik memberi daripada menerima, meminta-minta gitu kan. Itu yang menjadi dasaran itu sendiri. Nah, Ibu melihat anak-anak jalanan yang ada di pinggir jalan yang harusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah ataukah bermain dengan hal yang positif, Ibu sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang juga pernah merasakan ingin berada di pesantren, melihat anak-anak jalanan sekarang itu seperti apa, Bu? Ya, sedih ya melihatnya. Kasihan mereka. Sebenarnya ada impiannya mereka, kalau kita tanya. Pasti ada impian. Cuma kita tidak bisa menyalahkan semua pihak ya. Mungkin juga dinas sosial sudah berusaha bagaimana bisa ini diatasi. Mungkin juga lembaga-lembaga yang statusnya sebagai lembaga sosial sudah berusaha untuk itu. Nah, tetapi mungkin memang kita harus duduk bersama sebenarnya. Bagaimana konsep yang sebenarnya? Kan selain ada orang tua, ada orang tua. Saya lagi merintis sebuah bisnis bersama dengan teman saya dari Luwu Timur, dan apa impian kita? Saya di Makassar, dia di Luwu, tapi kami sama-sama punya keterampilan. Ini saya lagi melihat sebenarnya banyak sumber daya yang bisa kita kembangkan untuk membantu ibu-ibu yang di jalanan itu. Karena kalau kita tarik ibunya, anak-anaknya kan nanti tarik pelan-pelan. Caranya bagaimana? Banyak sekarang Mas ya. Iya. Sumber daya sekarang sangat banyak melimpah di Makassar saat ini. Eceng gondok. Eceng gondok itu barang yang paling laris itu diekspor. Dan saya melihat PKK provinsi sudah menyentuhnya. Tetapi sumbernya ini masih banyak di dana-dana yang tidak tersentuh. Saya setiap saat pergi melihat, tapi siapa yang saya bisa minta tolong untuk mengambil eceng ini? Itu dikeringkan, kami ambil, kami beli dari mereka. Kemarin saya dapat dari Mas yang ada di sana, penjual di Batua. Kami ambil, itu kami rajut, kami buat tikar, keterampilan lain. Sebenarnya kalau ini bisa kita manfaatkan, ibu-ibu yang di pinggir jalan itu kita kasih mereka keterampilan. Jadi dulu kami di Lampung dengan kemampuan sendiri, mandiri maksudnya, saya mencoba mengumpulkan ibu-ibu yang tidak punya kerja, yang suaminya kerja serabutan, yang tadi antara lain tadi memang tidak mampu. Jangankan untuk menabung, untuk makan saja hari ini mungkin makan pagi, malam belum bagaimana. Saya kumpul mereka, bawa ke hotel. Saya tanya, apa yang ibu-ibu inginkan sebenarnya dari sisi finansial? Kami ingin ada pendapatan sendiri. Jadi setelah itu, apa keterampilan ibu miliki? Kami bisa misalnya merajut, misalnya buat tas, sehingga pada saat itu terbentuk beberapa kelompok. Dan itu sampai sekarang saya tinggalkan Lampung mereka masih aktif sampai sekarang. Dan yang paling mereka terharu adalah pada saat mereka sudah bisa membuat satu produk dan itu dijual bernilai rupiah. Apa dia bilang sama saya, Bu, saya sudah belanja harian 1 bulan dari penjualan tas saya. Itu sebuah saya terharu bahwa mereka mau dibimbing. Ilmu yang dibagi ke mereka akhirnya bermanfaat untuk mereka sendiri gitu ya. Untuk mereka sendiri. Dan itu mereka mau sebenarnya. Cuman selama ini mereka mau melakukan tidak ada bimbingan. Tidak ada bimbingan, tidak ada wadah. Tidak ada wadah. Nah, sehingga saya kadang kalau lewat, kapan saya punya kemampuan untuk itu? Nah, kebetulan karena kita tidak bisa sendiri, Mas.
Kita harus menggandeng orang. Dan ketemu dengan teman, dengan ini belum tentu kita seide. Sepertinya ada yang pengen Ibu sampaikan ke pemerintah. Saya ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa ayo kita jalan bersama. Kita siapkan wadah. Kalau soal mengajar, saya kira banyak orang yang bisa mengajar. Banyak yang bisa menjadi volunteer gitu. Banyak yang bisa. Dan tadi sumber daya yang paling banyak itu adalah eceng gondok tadi. Dan itu sangat simpel, Mas. Diambil, dikeringkan. Menurut ibu yang mengeringkan kemarin di Batu Tua itu, dia hanya punya waktu 5 hari sampai kering. Setelah itu kita buat apa yang bisa kita buat. Banyak sekali eceng itu, dan itu tidak perlu kita beli. Kalau kemarin di Lampung bahannya itu talikur. Dan di sini pun di Maros saya sudah berapa kelompok juga saya sudah mencoba untuk ini berbagi bagaimana cara membuat, dan alhamdulillah sudah ada juga yang menjual tas itu. Iya. Bahkan kalau misalnya saya posting di media ini tas ini, dan ada yang misalnya pesan, saya kasih ke mereka yang sudah bisa 100%. Iya, silakan. Ibu nggak dapat bagian sama sekali? Saya cuma bilang begini, disisihkan untuk lembaga. Tapi kadang juga dilupa ya. Intinya setidaknya mereka sudah merasakan. Iya, seperti itu, Mas. Luar biasa hati Ibu ya. Iya. Itu semua kan Allah yang punya niat yang baik gitu kan, dan juga masih berpikiran untuk bisa mengajak anak-anak, bukan anak-anaknya saja tapi kepada ibu-ibu yang ada di jalan juga gitu. Karena banyak justru ibu-ibu yang datang ke jalan yang secara fisik masih mampu untuk bekerja, tapi mereka ke jalan dan mengajak anak-anaknya juga untuk bersama-sama di jalan. Dan itu kayaknya saya juga kadang miris melihatnya. Ketika panas mereka harus kepanasan, ketika hujan mereka harus kehujanan, gitu kan. Baik, kalau ibu memposisikan sebagai ibu yang ada di jalan tersebut, ibu pernah merasa nangis nggak dalam hati? Sebagai mereka? Ya, ketika melihat mereka seperti itu. Iya, Mas. Tadi saya sampaikan, setiap saya lewat saya mengatakan, ya Allah beri saya kemampuan. Saya ingin membantu mereka. Walaupun mungkin mereka sudah nyaman ya dengan cara seperti itu, tapi sebagai manusia yang punya tanggung jawab sosial ya, kita harus berpikir bahwa kita harus mengajak mereka untuk hidup lebih baik. Jangan seperti itu terus menerus. Paling tidak di saat dia memakan ada uang, sekali belanja mungkin ada 5.000 untuk beli apa, bukan dari meminta-minta, seperti itu. Nah, saya ingin suatu saat di Maros, Makassar dan di mana-mana tidak ada lagi ibu-ibu yang datang gendong anaknya, bayinya, minta-minta seperti itu. Nah, kalau ini bisa terwujud, oh ya Allah, subhanallah, itu sangat luar biasa. Oke, baik. Ibu sudah datang ke sini untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan saya pengen closing, tapi sebelum closing saya pengen Ibu memberikan inspirasi buat viewers di rumah, dan memberikan apa sih harapan Ibu untuk Indonesia kita tercinta ke depannya, mengenai anak-anak yang kurang mampu dan juga ibu-ibu yang berada di jalan. Iya, harapan saya kepada pemerintah, ayo kita berbuat sesuatu, gandeng lembaga yang ada memang khusus untuk bagaimana berpikir untuk anak-anak ini, supaya mereka bisa mengenyam pendidikan sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, tanpa mereka berpikir mari kita bantu mereka. Mereka harus dibantu. Kalau bukan kita yang bantu, saya rasa memang tidak akan bisa. Jadi dan kepada semua lembaga pemerintah, lembaga sosial atau lembaga apapun, ayo kita sama-sama gandeng tangan. Karena bekerja bersama-sama itu lebih baik, ya. Banyak kepala yang berpikir lebih baik. Mari kita menebar kebaikan dan manfaat untuk anak-anak ini, khususnya kepada anak-anak jalanan, agar mereka juga merasakan bahwa mereka hidup itu ada manfaatnya, ya. Mereka hidup itu bukan hanya sekedar di jalan, tapi mereka bisa mewujudkan impiannya. Karena setiap anak punya impian. Pasti mereka punya impian, pasti mereka punya harapan. Suatu saat ingin seperti mungkin lewat mobil, saya ingin punya mobil. Lewat pesawat di atas, saya ingin naik pesawat. Pasti punya impian seperti itu. Tapi mereka mungkin tidak punya kemampuan. Karena melihat kiri kanannya, bapak saya bagaimana, mak saya bagaimana saya bisa mewujudkan itu. Nah, olehnya siapa saja, ayo
kita berbagi apa kemampuan kita, ayo silakan. Kalau hanya pikiran, ayo silakan pikiran saja. Yang penting bagaimana kita bersama-sama mengatasi masalah sosial ini. Karena ini masalah sosial sebenarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Semoga impiannya terwujud. Amin. Dan semoga Ibu adalah salah satu contoh buat anak muda terutama di luar sana untuk bisa sama-sama mengangkat derajat anak-anak yang masih berada di jalan. Amin, amin. Terima kasih inspirasinya, terima kasih ceritanya. Dan saya Sigal pamit mundur. BD Indonesia, inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa.